Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Raindra Syahdan Mahmudin di acara channel Raindra Podcast. Saat ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial sekali, yaitu Bapak Winko. Winko ya. Jadi beliau adalah salah satu inspirasi bagi saya, terutama di dalam saya berbisnis. Dan ini nanti kita akan kupas ya Pak, kupas tuntas tentang bagaimana kita bisa memulai bisnis di usia muda. Karena sekarang ini banyak sekali entrepreneur muda, dan itu tentu tidak lepas dari yang namanya proses di dalam dia sukses. Nah, nanti mungkin saya ingin diskusi dengan Pak Winko yang memang dulu menjadi mentor saya untuk saya memulai dalam. Langsung saja kita mulai diskusi dengan beliau, Bapak Winko. Jadi bagaimana ini menurut Bapak Winko tentang bisnis itu seperti apa sih Pak? Bisnis itu kan duit. Ya. Jadi kalau bisnis kok mikirnya tidak duit, ya nggak usah bisnis. Tapi duit itu kan hanya sebagai pemicu saja, atau bisa dikatakan yang meletupkan. Sesuatu kalau tidak diletupkan ya tidak meledak. Ya, betul. Ya, tanpa duit ledakan itu nggak mungkin. Nah, bisnis itu kan ledak pas gitu kan. Makanya di pikiran anak muda yang paling penting untuk berbisnis itu sudah banyak sih dibahas oleh pakar-pakar bisnis itu. Berawal dari passionnya itu. Passion itu apa? Yo, kepinginannya apa? Ya, kepinginannya apa? Taruh kata waktu kamu sekolah dulu mungkin tidak pengen gitu pertanian. Iya betul. Ya. Bahkan dulu saya ini Pak, sama pertanian itu rasanya malu jadi petani. Nah, waktu muda mungkin yang kamu pikirkan apa ya, mau jadi yang kepingin berwirausaha. Saya waktu sekolah itu ya. pengennya sebenarnya jadi polisi. Nah, passion jadi polisi waktu kamu muda itu yang dipos, ditekan terus. Akhirnya apa, kalau ketemu saya hormat, coba. Ya. Terus kalau upacara ya harus bagus, buat calon polisi. Iya. Itu harus dipus terus, karena passionnya di situ. Nah, setelah berjalannya waktu, ya kan? Setelah berjalannya waktu dan sekarang kamu menjadi seorang petani yang sukses. Amin. Itu tidak lepas dari passionnya kepengen jadi polisi. Tanpa tanpa passion kepengen jadi polisi, nggak mungkin sekarang jadi petani yang sukses. Nggak mungkin. Kenapa? Karena waktu kamu sekolah tidak punya passion kepengen jadi polisi itu tidak membuat kamu lebih disiplin, lebih punya tujuan ke depan. Nah, itu yang paling penting. Jadi apapun passion anak muda sekarang itu ya yang betul-betul ditekuni, betul-betul disungguh. Kalau misalnya kamu jadi polisi sungguhan, sekarang jadi polisi, kira-kira apakah menjadi lebih baik? Belum tentu. Tapi dibalik juga, kira-kira kalau kamu tidak kepengen jadi polisi, apa kamu bisa jadi petani baik sekarang? Tidak. Berarti di dalam kita bercita-cita itu nggak ada yang salah ya Pak. Jadi apapun yang nantinya kita dapat itu ada suatu proses ketika kita passion tadi kita laksanakan. Kita bicara cita-cita. Oke ya, cita-cita ya. Cita-cita itu kan kendaraan. Tujuannya apa? Tujuannya membahagiakan kedua orang tua. Ya, betul. Betul. Kita mau ke Jakarta. Iya.
Berarti Jakarta itu tujuan. Ya. Oke? Betul. Pada saat kita berada di tempat ini, yang mau ke Jakarta, apakah Jakarta udah nampak? Belum lah. Masih di sana, jauh. Bayangnya. Iya. Ya kan? Iya. Tapi saya tanya sama kamu ke Jakarta mau naik bis, naik pesawat, atau mobil sendiri? Saya pengen naik pesawat. Naik pesawat. Lah pesawat itu cita-cita untuk menuju Jakarta. Ya. Polisi itu cita-cita untuk membahagiakan kedua orang Tua. Iya loh. Ya. Nek saiki gara-gara pandemi kayak begini ini pesawat susah. Iya, betul. Betul. Wah, protokolnya terlalu orang tekan-tekan Jakarta. Iya, betul. Hah? Iya. Tapi kamu punya mobil pribadi, nah itu ya mobil pribadi yang mungkin sederhana lah. Iya. Tapi kamu lakukan itu lalu dengan kedisiplinan pada saat kamu naik numpak pesawat itu seperti harus melakukan disiplin yang luar biasa. Nah itu dilakukan pada saat kamu naik mobil pribadi menuju Jakarta. Apa itu? Petani. Petani. Petani itu kan hanya alat untuk menuju Membahagiakan orang kedua. tua. Mobil pribadi ini kan ya alat. Ya. Nah, pada saat kamu naik mobil pribadi di jalan aman, nggak ada yang ganggu, lancar. Kira-kira seneng nggak kamu? Senang banget. Coba kamu naik pesawat itu jatuh, tiba. Iya. Berarti kan? Iya. Apalagi ora, kowe kepengen di Jakarta, neng ndruk numpak pesawat padahal pandemi. Tekan ra? Ora tekan. Artinya kalau misalnya kamu kepengen jadi polisi dan sampai sekarang kamu ijazah polisi terus gitu. Apakah sudah membahagiakan kedua orang tua? Belum. Oke. Itu tadi sangat jelas sekali dikupas oleh Pak Winko. Tapi nanti saya akan tanya lagi Pak Winko. Oke. Tapi sebelum saya tanya banyak tentang Pak Winko ini sebenarnya siapa. Jadi Pak Winko ini adalah guru saya waktu SMA. Ini guru favorit saya yang memang saya idolakan sampai saat ini. Dan beliau menjadi mentor saya sampai saat ini juga. Dan ternyata kan teman-teman baca artikel saya Pak, banyak sekali artikel. Bukannya sombong ini Pak. Harus. Sombongnya penting loh. Ya. Kita kalau tidak punya kesombongan, ya kalau tidak punya kesombongan, koreksi diri bahwa kita itu keliru gitu. Kalau kita tidak pernah menyagus buah atau apapun, lo ngerti remeh makan selalu. Ya enggak? Betul. Tapi yang nggak boleh itu sombong kebablasan. Itu nggak boleh. Artinya apa? Jatuhnya ria ya Pak. Iya. Itu nggak boleh. Tapi kalau sombong itu untuk ngetes, lagi kesombongan ini pasrah ya. Boleh. Ya. Terus lanjut. Itu artikel saya itu kan banyak yang istilahnya mengangkat pencapaian saya sampai saat itu. Oke. Nah, pencapaian saya itu kan tentu ada prosesnya. Dan prosesnya itu adalah salah satunya adalah ketemu Bapak. Ketemu Bapak ini yang mungkin dulu Bapak mengenal saya ya Ramadan lah Pak, di dalam sekolah itu harus. Wah, tetapi itu kan bukan suatu kesalahan yang berlarut-larut Pak. Harus kita on the track mencapai kebaikan yang terus bertambah terus ya Pak. Nah, terus lanjut pertanyaan yang kedua Pak. Jadi terkadang kan kalau anak muda itu kan motivasinya sering fluktuatif, naik turun. Nah, ini menurut Pak Winko sebagai nantinya anak muda ini menjadi entrepreneur yang sukses di usia muda, itu untuk menanggulangi fluktuatif motivasi itu bagaimana sih Pak? Untuk menanggulanginya kita harus berbatas umur. Kalau bisa itu di umur 30 tahun Ya. itu kita sudah free financial. Artinya kita sudah mikir.
Kalau perlu kita punya wawasan bahwa duit boleh duit. Lah nek dhewe wis ngerti duwite itu boleh duit, dhewe kan pensiun. Iya. Karena uang kita yang kita capai saat kita masih muda punya keinginan dan di umur 30 uang kita ini sudah diinvestasikan, maka uang itu akan mencari uang. Lah nek uang kok mencari uang guys. Enak ya, Pak. Nah, itulah agar kita tidak goyah. Artinya apa? Pada saat kamu dulu SMK, itu umurnya berapa? SMK ya tentu 20 tahun. Nah di umur 20 tahun itu kan gak mencari tahu pengen dari polisi, pengen dari iki, pengen dari iki gitu. Iya. Nah begitu kamu nanti di umur 25 sudah nggak boleh. Karena kamu umurnya berapa? 25. Nah di umur 25 seperti ini sudah tidak boleh kamu. Iki aku polisi pos satpam yo. Wes gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Harus kamu sudah yakin bahwa di umur 25 ini saya passionnya di pertanian. Titik. Iya. Sudah. Jangan kamu menggak-menggok meneh wah aku nek duit nek bayar gitu. Apa kepengen dadi iki enggak boleh. Tapi kalau di pertanian, ya kan, kamu tetap di jalur pertanian. Tapi kamu mengembangkan yang lain boleh. Nah, apa? Iya, siap. Pertanian, mengembangkan kopi. Iya. Masih masuk jalur. Iya. Boleh. Ini oh ya, Pak, ngomong ini tadi bahas kopi, ternyata ini di Magelang ini juga saya mulai mengembangkan bisnis itu, Pak. Jadi ternyata kopi lokal di Kabupaten Magelang itu tidak kalah dengan kopi-kopi yang ada di daerah lain. Sudah dulu toh. Ya, kalau ini Sudah dulu. ini tuh kopi namanya kopi Babatan. Kopi Babatan ini terbaik di Jawa Tengah di Keren. dan itu punya temen PKK milenial. Wis. Namanya Mas Slamet. Wis. Suatu saat mau saya undang di Ruang Kreatif ini, Mas Slamet saya undang untuk menjelaskan proses itu. Ya. Dan saya kira kita itu di Kabupaten Magelang itu nggak kurang-kurang ini, Pak. Anak potensial. Oh iya. Nah, makanya kami dengan tentunya Ibu Ketua Tim Penggerak PKK membuat rumah kreatif ini adalah salah satunya adalah Ibu Ketua Penggerak PKK. Tim Penggerak PKK. Siapa itu? Namanya Ibu Kristanti Jainal Arifin. Nah itu kan Ibu Bupati ya. ya. Oh, Iya. oke ya. PKK itu kan berjenjang, Pak. Ya, Kepengurusannya. Jadi kalau di pusat itu bagus. istrinya Pak Mendagri. Yes. Kalau di tingkat provinsi istrinya Pak Gubernur. Di Kabupaten Magelang istrinya Bapak Bupati. Di kecamatan itu istrinya Pak Camat, di desa istrinya Pak Kades, dan di dusun istrinya Pak Kades. Itulah jenjang kepemimpinan di PKK. Dan kita Bu Kristanti Jainal Arifin ini membuat rumah kreatif adalah tujuannya untuk menggali anak-anak muda potensial di Jadi PKK milenial. Iya, betul, PKK milenial. Sebenarnya sih untuk apa? Itu kan wadah ya? Iya, untuk wadah. Wadah, artinya wadah itu begini. Kita bicara wadah. Wadah itu kan hanya sarana. Iya, betul. Tapi pada saat wadah ini hanya menimbulkan misalnya, aku kok orang passionnya di situ. Yes. Tidak passionnya di situ. Tapi kira-kira walaupun tidak passionnya di situ, tidak keinginannya di PKK misalnya, tapi mau berkecimpung di dalam PKK itu. Yeah. Saya kira karena ini wadah akan menimbulkan keinginan. Nah, keinginan itu yang akan menjadi passion. Oh iya, betul, Pak. Tapi kalau wadah yang sudah Ibu Kristanti ini dia geluti bahkan sampai terjadi seperti ini tidak dimanfaatkan, ya kosong. Wadah itu kosong. Iya, makanya saya mengajak anak-anak muda, Pak, untuk ayo bareng-bareng kita bangun Kabupaten Magelang, jangan mengkritik aja. Oke. Artinya berlanjut ke passion tadi. Kalau misalnya ada anak yang kok PKK yo alergi, ada milenialnya ya, ada kok kesan ibu-ibu ya, ada milenialnya. Terus apa dengan PKK apa paling masa-masa gitu. Jangan, itu bukan passion saya. Iya. Nah, ini Mas. Walaupun itu bukan passionnya,
Kalau kamu bisa masuk ke wadah itu akan menimbulkan passion. Betul, Pak. Coba misal kamu nggak suka di sekolah pertanian, Iya. di Ngablak kan? Iya. Kamu kan SMK Negeri Ngablak. Iya, SMK Negeri 1 Ngablak, Pak. Itu sekolah yang dulu sebenarnya saya itu mau berangkat aja awang-awangan, Pak. Artinya kan wadah, Wajar. ya kan? Tapi kamu masuk di situ. Dan itu menjadi passion saya. Saat ini saya bangga jadi Yes. alumni SMK Negeri. Nah, kira-kira kalau wadah PKK milenial ini dimanfaatkan oleh muda-mudi Indonesia, taruh kata mungkin bukan passionnya. Iya. Jadi nek Jawa ki ngene, Mas. Nek Jawa ki ono onen-onen dipeksa. Oke. Lebar dipeksa kulino. Iya, betul. Lebar kulino tresno. Iya. Lebar tresno passion lah. Jadi woi aku. Iya. Ini sama. Pada ini harus kita jenengan sebagai penggeraknya di situ harus berani memaksa. Ayo ikut. Siap. Ayo ikut. Harapannya ada anak muda yang karena kepeksa mau jadi kulino. Begitu dia sudah kulino di komunitas PKK milenial itu dia bagus, fresno. Iya. Nah kalau sudah fresno muncul passionnya, Iya. muncul idenya. Oh yo, kayak kopi, kayak rumah kreatif, kayak apapun lah. Iya. Betul, Pak. Terima kasih sekali, Pak. Itu memang harapan-harapan yang ingin dicapai oleh Ibu Ketua Tim PKK, Ibu Kristandiana Arifin, bahwa wadah ini harus dimanfaatkan betul, dan Bu Tanti buktinya juga memberikan dukungan baik itu secara moral maupun secara material, Pak. Jadi saya kira nanti ketika kita bisa kumpul bersama-sama dan itu banyak anak-anak kreatif, inovatif, nanti akan timbul bisnis di situ. Oh iya, jelas duit tadi kan. Akhirnya kan iya. Nah itu kan tapi harus berproses, Pak. Anak muda itu harus berproses. Bahkan kata Jack Ma ya, kata Jack Ma, saya ngutip kata Jack Ma bahwa kita itu di usia 30 sampai usia 25 tahun itu harus untuk salah. Harus kita berbuat banyak yang salah, tapi berikutnya setelah umur 25 tahun itu kita mulai berbenah. Kamu Jack Ma, ya toh, wong jobol, wong luar negeri. Kalau saya bukan Jack Ma. Gimana? Saya adalah pengikut almarhum Bob Sadino. Oh iya. Ya. Pak Bob itu kalau berbisnis sing digoleki rugine. Poyono. Bisnis kok golek rugi? Gak ada toh. Gak ada. Tapi Pak Bob itu cari rugi. Kenapa itu, Pak? Karena mesti di dalam kerugian itu mesti ada keuntungan. Tapi pada saat dia rugi, dia tidak down. Dia tidak lemah. Dia tidak terpuruk. Kenapa? Karena yang digoleki pancen rugi ini. Nek kok oleh untung, alhamdulillah. Iya, betul. Nek sing bisnis sing digoleki untungnya gitu. Begitu rugi down. Kok rugi? Oh, berarti ini juga Salah Jack Ma. Iya. Jack Ma kan digoleki klarune, salahnya. Mesti di dalam kesalahan itu mesti ada kebenaran. Iya. Pasti itu. Nek sing digoleki bener ya ora ngerti salahe. Iya. Ndak tahu salahnya di mana. Akhirnya ngerti itu wis keponteng jeblek kata dalam tempurung. Iya. Bagus di dalam, di luar, Bu. Itu Jack Ma. Tapi kalau Bob Sadino, ya kuwi bisnisnya dia cari rugi. Tapi kenyataannya Bob Sadino apakah merugi? Enggak lah. Karena apa? Di dalam kerugian dia belajar untuk mendapatkan keuntungan. Tapi kalau dia cari keuntungan, dia tidak akan belajar bagaimana kalau dia rugi. Mesti kolek, mesti ngeluh, mesti merasa bangkrut, merasa gagal, merasa aduh ini bukan passion saya, aduh ini bukan ganti lagi. Sehingga harapannya di umur 30 tahun dia free financial, orang iso gontak-ganti. Wah, orang yang gontak-ganti itu namanya tidak fokus. Iya. Lah kalau sudah tidak fokus, tidak serius. Iya. Kamu masih ingat waktu sekolah? Anak panah. Iya. Nah,
Dia harus fokus dan serius untuk menuju sasaran. Betul. Kalau tidak fokus serius, sasarannya nggak kena. Ini kleru jujur apa? Masa sudah, tetap fokus serius. Masa apa? Ini fokus serius. Tapi paling tidak sekali seumur hidup. Mungkin, mungkin loh ini, belum pasti. Pas sasaran. Begitu pas sasaran, ini yang bertunggu. Iya, betul. Oke, Ini, mau kelingan. Ini sama dengan channel YouTube yang 2 jam nggak ngapa-ngapain. Tapi dia bikin video tiap hari, bikin terus tiap hari bikin. Tapi akhirnya pada saat dia kena gitu, Allah Subhanahu wa ta'ala, oh cah iki wis usaha tenan. Oh cah iki wis tenanan lere dadi YouTuber. 2 jam nggak ngapa-ngapain. Booming. Edit akhirnya. Iya kan? Karena dia fokus, serius di situ. Ini contoh aja lah anak muda yang kreatif. Iya. Loh, 2 jam nggak ngapa-ngapain dan kreatif juga kan? Iya. Jadi terima kasih Pak Wiko sudah banyak berbagi dengan kami tentunya. Tak terasa Pak, waktu kita udah banyak sekali kita diskusi. Kalau diskusi seperti ini kayaknya sampai pagi pun oke lah Pak. Tapi nanti kita tunggu bahasan-bahasan kita berikutnya. Dan sebelum saya closing statement atau closing dari saya pengen dengar closing statement dari Bapak Wiko dulu. Closingnya Bapak Wiko, harapannya bagi anak muda gimana dan cara biar PKK milenial ini terus melejit. Ini bagaimana Pak Wiko? Karena kan Pak Wiko ini kan inspirator saya. Bahkan kalau teman-teman sering bertanya-tanya bahwa suksesnya seorang Raindra itu dimulai dari mana? Salah satunya adalah dimulai dari Bapak Wiko. Silahkan. Oke. Pesan saya, jangan mengeluh. Siap. Itu pesan saya. Pesan paling utama, jangan lupa subscribe. Siap. Tekan lonceng, like dan komen. Subscribe itu bentuk bahagia. Iya betul. Kalau nonton channel ini kok tidak subscribe, ning nonton, yo sedih. Iya. Sedih. Lu nonton sampai rampung, kok tidak subscribe? Oh berarti sedih ya. Kenapa sedih? Lo kok subscribe kok sedih tak? Kalau dia wes sampai bahagia subscribe itu gitu. Iya. Kepengen dapat berkah, manfaat dari channel ini, tekan lonceng. Kalau tidak tekan lonceng, lo lele berkah komen dari pengomongan saya walaupun apik ya, bagus tuh, usul. Ini sekolah kan kok. Tapi begitu tekan loncengnya, tumpling, ya berkahnya. Ya toh? Betul. Like. Begitu kok like support. Kira-kira kalau ada like-nya, kita bikin podcast lagi kira-kira semangat lah. Semangat. Ayo bikin lagi, inspiratif lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala yang kayak rezeki ke kita ya langsung dapat. Kenapa? Ngombene enak, manane enak. Kenapa? Pengulang lagi. Terus di komen lagi. Dan di YouTube sudah dikasih algoritma, dikasih tatanan, jangan komen yang tidak bagus. Kenapa? Karena komen itu adalah bentuk dukungan moral, doa. Ya Allah, semoga channel ini berkembang bagus. Itu kalau diimplementasikan dalam bentuk doa. Lah komennya kok misalnya mantap, lanjutkan. Sangat inspiratif. Lah padahal doa-doa atau komen-komen yang ada di YouTube itu bukan untuk kita, bukan untuk kalian, bukan untuk channel ini, tapi untuk penonton, untuk yang melihat ini. Kenapa? Begitu dia komen, jejak digitalnya muncul. Wah, aku tahu komen ini. Dan itu akan teriang-iang terus. Teriang-iang terus ya. Ya. Dan itu akan menambah motivasi mereka, memotivasi milenial itu
untuk menjadi wirausaha yang sukses. Wah itu closing tuh. Terima kasih. Jadi berkali-kali saya sampaikan beliau ini sangat inspiratif bagi saya. Jadi memotivasi diri saya sampai saat ini dan nanti harapannya kita bisa diskusi terus ya Pak. Tema yang berbeda-beda tentu. Karena ini juga memotivasi diri saya juga untuk tetap semangat menjadi seorang milenial dan entrepreneur. Dan sebenarnya ini juga memotivasi saya. Ya. Karena saya pun tetap butuh motivasi. Ya. Tanpa seperti ini saya motivasi diri untuk menjadi lebih baik nggak ada. Tapi begitu saya diajak podcast sama kamu, motivasi buat saya. Gitu. Jadi saling memotivasi itu kan berkah. Ya. Dan endingnya membahagiakan kedua orang tua kita masing-masing. Ya. Dan finishnya itu kita nanti bisa ketemu ning surga ngene iki ngeri. Karena ilmu yang akan kita bagi itu tentu akan bermanfaat sampai siap. Jadi amal jariah Pak. Bisa. Mungkin itu dulu dari saya, Raindra Sadan Mahmudin. Ketemu lagi di podcast Raindra selanjutnya, tentunya dengan narasumber yang inspiratif, dan saya juga akan review kegiatan usaha saya nantinya. Mungkin teman-teman baru tahu usaha saya ini kan hanya peternakan dan pertanian, tetapi ternyata saya juga punya bank sampah, jadi pengelolaan sampah. Jadi pengelolaan sampah yang tentunya lebih meningkatkan nilai jual. Terus saya juga di media itu, jadi kita punya jasa videografer dan fotografer. Terus saya juga di jasa pelatihan juga ada, bahkan kalau coba cek di IG saya itu saya sering ke desa-desa. Itu bukan profit oriented loh Pak, jasa enggak gini, pada saat memang profit oriented misalnya pada saat profit oriented itu pas, tapi pada saat memang itu tidak profit oriented saya kira nanti profitnya akan diberikan Allah bentuk profitnya. Nah, orientasinya apa? Orientasinya bahwa apa yang kita miliki itu dibagi kepada orang lain. Betul. Dan itu akan bertambah. Saya merasakan itu yang namanya keajaiban silaturahmi itu sangat. Oke, cukup sekian dari saya. Sampai ketemu lagi. Terus subscribe, jangan lupa subscribe, like dan komen. Share juga. Karena ini juga akan mendukung. Kalau share itu kan pahala. Kalau kepengen pahala ya share. Kalau tidak kepengen pahala, nggak usah share aja. Kurang pengen pahala. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.